Nah, halo untuk kelas 7. Di sini Miss Mes akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya, yaitu minggu lalu kita sudah bahas atau kemarin juga kita sudah bahas, yaitu materi yang dibagi dua, unsur dan juga senyawa. Dan juga kita kemarin udah bahas mana yang tergolong unsur, mana yang tergolong senyawa. Nah, sekarang Miss akan lanjut lagi ke campuran. Campuran itu dibagi dua. Ada yang homogen, ada yang heterogen. Kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu homogen. Homogen itu adalah larutan yang satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Itu adalah arti dari homogen. Kedua, nah kita masuk ke contohnya. Air ditambah gula. Taruhlah si air itu larutan yang satu. Larutan yang keduanya itu adalah gula. Ingat ya, air itu sebagai pelarut. Gula itu sebagai terlarut. Nah, berarti sebelum kamu aduk air dan gula itu kan masih bisa kita pisahkan mana gula mana air. Tapi setelah kita aduk, nah kita tidak bisa lagi memisahkan antara gula dan air. Maka caranya bagaimana kita bisa tahu kalau itu ada gula? Ya pasti kita rasain dong. Nah, itu kalau contoh dari homogen. Contoh yang kedua, air tambah garam. Sama, air sebagai pelarut, garam sebagai terlarut. Kalau kamu lagi masak di rumah atau lagi mama, sebelum ada garam kan kamu rasain itu pasti gak ada rasa tawar. Mau seenak apapun itu pasti kalau gak ada garam gak enak. Tapi setelah dipakai garam, dicampur ke makanan itu gak terlihat lagi mana garamnya. Nah, itu sudah terlarut, berarti tidak bisa dipisahkan, tetapi bisa kamu rasakan. Kita ambil contoh yang ketiga, itu adalah kalau contohnya Miss Mes buat jus wortel sama dengan jus tomat campurannya contohnya. Sebelum ini di blender, maka yang dua ini, wortel itu kan masih bisa kamu pisahkan sama tomat. Tapi kalau kamu udah blender, udah campur aduk dua-duanya, ini nggak bisa lagi dipisahkan. Itu termasuk homogen. Jelas? Nah, kita masuk ke yang kedua. Nah, sekarang kita lanjut ke yang kedua tadi adalah heterogen. Heterogen itu artinya di mana zat yang satu dengan zat yang lainnya bisa dipisahkan. Contohnya adalah sop buah. Sop buah itu kan ada mangganya, ada alpukatnya, ada stroberinya, ada semangkanya, dan ada banyak macam buah. Ketika itu ditaruh di satu wadah, contohnya kamu nggak suka mangganya tadi, pasti kamu pilih dong mangganya, nggak akan kamu makan. Tapi yang lainnya kamu makan, itu berarti masih bisa dipisahkan, yang lain bisa dipisahkan. Paham ya? Ini untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita tambahkan lagi contohnya air ditambah pasir. Mau kamu aduk seperti apapun, ini tetap tidak bisa terlarut. Air sebagai pelarut, tapi pasir tidak bisa terlarut. Tuh contohnya. Yang kedua, air ditambah tanah. Tanah juga nggak bisa. Emang warnanya itu akan berubah, tapi kalau kamu sudah diamkan beberapa menit kemudian, tanahnya akan mengendap di bawah, airnya tetap terlihat biasa. Oke, berarti itu menunjukkan tidak terlarut. Yang ketiga adalah air ditambah tepung. Air tambah tepung
Mau kamu aduk, udah kelihatannya udah tercampur, tapi setelah kamu diamkan, tepungnya akan mengendap, airnya tetap ada. Jadi dia tidak terlarut. Tapi ada Miss, buktinya warnanya jadi berubah makin putih, itu hanya sedikit saja. Ada lagi yang lainnya, air tambah kopi. Air tambah kopi itu juga sama. Warnanya jadi hitam, iya, tapi kalau kamu diamkan akan mengendap. Biasanya ada yang mengendap di bawah, kemudian ada yang muncul di permukaan gelasnya. Itu kalau air sama kopi dia tidak terlarut sepenuhnya, gitu ya. Itulah heterogen, masih bisa dipisahkan. Nah, itu dulu materi kita saat ini. Ingat, kalau homogen tadi tidak bisa dipisahkan, kalau heterogen itu bisa dipisahkan. Minggu depan kita akan bahas yaitu bagian yang termasuk homogen apa, bagian yang termasuk heterogen apa. Oke, terima kasih.